Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Use Case dan Activity Diagram Penerimaan Siswa Baru. Selanjutnya, kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Ghani Saliananda dengan NIM 2020 311017. Yang kedua ada Naya Lolita Ananda dengan NIM 2020 31249. Yang ketiga ada Grace Augustin Sinaga dengan NIM 2020 31251. Yang keempat ada Dias Ramadiani dengan NIM 2020 31252. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Firman Syedavin Pratama dengan NIM 2020 31211. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Ganisa. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan apa activity diagram. Activity diagram itu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan dari proses suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, karangan Rosa AS mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem kerja saja. Kapan saatnya menggunakan activity diagram? Activity diagram mesti digunakan sejajar atau horizontal. Dengan teknik pemodelan lainnya seperti diagram use case dan diagram stage, kita bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Lalu, tujuan activity diagram. 1. Menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. 2. Di dalam dunia bisnis bisa digunakan untuk modelin atau memperlihatkan runtutan proses bisnis. Ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem kerja secara keseluruhan. Keempat, melakukan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. 5. Mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Naya Lolita. Untuk Naya Lolita dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada komponen yang terdapat pada activity diagram. Terdapat simbol lingkaran dengan warna hitam yang di dalamnya itu sebagai status awal sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal. Kemudian terdapat aktivitas yang gunanya itu untuk biasanya diawali dengan kata kerja, kemudian ada percabaan atau decision yang sebagai percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian ada penggabungan atau join di mana lebih dari satu aktivitas lalu digabung jadi satu. Kemudian ada status akhir, itu dilakukan itu sebagai diagram aktivitas yang memiliki sebuah status akhir. Kemudian ada swimline, itu untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya terdapat activity diagram login penerimaan calon siswa baru. Di sini kita menggunakan ada aktor yaitu calon siswa, kemudian ada sistemnya. Pertama, calon siswa itu mengakses website, kemudian mereka masuk ke sistem form pendaftaran. Dari form pendaftaran, mereka mengisi form pendaftarannya dengan menginputkan data diri, NISN sama password. Selanjutnya, setelah menginput, dia berhasil membuat akun. Kemudian ada tahap selanjutnya yaitu terdapat aktor itu siswa, ada sistem sama panitia SPSB-nya. Di sini siswa menginput berkas, terdapat nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, surat keterangan sehat sama surat pendukung. Kemudian jika mereka sudah menginput,
Kemudian akan disubmit berkasnya. Dari berkas yang sudah disubmit akan masuk dan diterima oleh panitia PSB. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya, yaitu Dias Ramadiani. Baik, pada activity diagram seleksi berkas calon siswa baru, sistem akan menampilkan berkas dari pihak PSB menyeleksi berkas. Di sini menggunakan acuan nilai matematika. Jika nilai matematika kurang dari 85, maka calon siswa dinyatakan masuk ke dalam jurusan IPS. Kemudian jika lebih dari 85, maka calon siswa akan masuk ke jurusan IPA. Lalu di sini dibatasi oleh kuota. Jika kurang dari 400, maka siswa dapat diterima. Jika lebih, maka siswa akan ditolak. Selanjutnya pada activity diagram laporan penerimaan calon siswa baru, menjelaskan dari panitia PSB membuat surat keterangan lulus, lalu kepala sekolah menandatangani surat keterangan lulus tersebut. Surat keterangan lulus yang telah ditandatangani kemudian diberikan kembali kepada panitia PSB dan disebarluaskan serta diterima oleh para siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace Agustin. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada calon siswa, panitia PSB, dan kepala sekolah. Pertama, calon siswa mengisi pendaftaran dan pendaftaran nilai. Di sini panitia PSB memberikan form login, di mana situ ada form untuk pendaftaran dan juga pendaftaran nilai. Di sini kemudian panitia PSB memberikan pernyataan penerimaan sebagai siswa, dan kemudian di sini panitia PSB mengelola data dan calon siswa. Kemudian setelah mengelola data dan calon siswa, di sini diberikan seleksi jurusan, baik itu dia lulus ke bagian IPA atau IPS. Kemudian dari seleksi tersebut, panitia PSB membuat laporan, dan laporan itu diberikan kepada kepala sekolah yang akan diberikan kepada calon siswa yang menjadi siswa di SMA PLN. Oke, di sini ada apa itu use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia atau perangkat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firmansyah Davin. Oke, terima kasih Grace atas waktu dan inputannya. Untuk slide kali ini akan saya lanjutkan. Jadi untuk slide kali ini berjudul simbol-simbol pada use case diagram. Yang pertama ada simbol aktor yang berbentuk orang, yaitu dengan memiliki keterangan mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada simbol use case yang berbentuk oval, yaitu memiliki keterangan abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada simbol anak panah dengan getah garis yang tidak putus-putus yang bernama association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Selanjutnya ada tanda panah dengan garis putus-putus yang bernama generalisasi dengan keterangan menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, selanjutnya di sini ada tanda panah dengan tulisan di atasnya yaitu include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir ada extend yang memiliki tanda panah dan kata extend di atasnya menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, di sini selanjutnya apa itu fungsi use case diagram? Yang pertama di sini ada memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem, yang kedua ada menggambarkan proses bisnis dalam sistem, dan yang terakhir atau yang ketiga ada sebagai jembatan antara developer dan konsumen. Nah, dengan fungsi tadi, maka berakhirlah presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih atas atensinya dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.